Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Desa Putra dengan NIM 23115601 dari jurusan Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi manajemen strategik, yaitu dengan judul PENUSA, Analisis dan Formula Strategi Bisnis dari kelompok 9. Profil perusahaan. Di PENUSA sendiri, bidang usaha yang kita gunakan itu adalah vintage, yaitu sebuah produk jasa atau pembayaran digital, pembayaran modal UMKM, pencatatan keuangan otomatis. Latar belakang dari PENUSA ini adalah permasalahan, yaitu dari 97 juta penduduk dewasa Indonesia belum memiliki akses perbankan atau unbanked. Itu peluang penetrasi smartphone mencapai 89,1% di 2024 dan digital UMKM yang masif. Ide bisnis ini yaitu terjadi karena platform include dengan bahasa daerah untuk menjangkau petani hingga pedagang kecil. Visi misi pada PENUSA ini yaitu visinya itu menjadi platform keuangan digital terpercaya dan inklusif yang memperdayakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Misi utama yaitu ada 3: layanan aman, cepat, dan terjangkau bagi individu dan UMKM, yaitu edukasi keuangan berkelanjutan dan solusi pembayaran digital dan pinjaman tanpa agunan berlebihan. Analisis pastel. Analisis pastel yaitu ada beberapa. Pertama ada di bidang politikal, dukungan pemerintah untuk go digital UMKM dan regulasi OJK. Kemudian ada di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai USD 11.4 M di 2034. Ini ada bidang sosial, referensi budaya lokal tinggi, kebutuhan bahasa daerah dalam aplikasi. Kemudian di bidang teknologikal, implementasi KRIS, API terbuka, dan keamanan biometrik. Kemudian di bidang environmental, proyek produksi menggunakan kertas dalam transaksi keuangan. Kemudian di bidang legal, kepatuhan terhadap UU, perlindungan data pribadi, PDP, dan lisensi BI. Di produk Venva sendiri ada beberapa ancaman, itu ancaman datang baru. Terus kemudian ancaman dengan seperti yang dilihat tinggi, kemudian kekuatan tawar pemasokan sedang, kekuatan tawar pembeli tinggi, ancaman produk subtitul tinggi, dan persaingan industri sangat tinggi. Di analisis internal dan eksternal ada beberapa yang akan mempengaruhi, yaitu di internal sendiri pengaruhnya ada SDM, skill coding, dan UI UX tim informatika, dan teknologi enkripsi E2E dan server cloud, dan operasional fitur pencatatan arus kas otomatis. Di eksternal sendiri akan melewati masalah, yaitu di valuable, menjawab 97 juta unbanked, rare, belum ada fokus, hiperlokal masif, dan inimitable, modul edukasi terintegrasi unik. Matic IFE dan EFE. Skor IFE yang sudah terjadi itu di angka 2,85%, posisi internal yang kuat dalam mobil teknis dan melemah di pemodalan. Sedangkan untuk skor IFE-nya sendiri 3,12%. Itu respon yang sangat baik terhadap peluang regulasi UMKM di daerah. Itu termasuk tergolong baik untuk EFE ya. Pada SWOT ada strength, yaitu nanti bisa dibiaya rendah dari seri 0,1 sampai 1.500. Terus ada bahasa daerah, ada double value UMKM. Weaknessnya sendiri ada modal terbatas, brand awareness rendah, birokrasi lisensi lama. Opportunity-nya pasar unbanked besar, program pemerintah go digital, kolaborasi BPR. Threat-nya komparasi besar, OVO, GoPay,
serangan cyber, regulasi ketat. Nah, ada beberapa SWOT yang kita lalui. Nah, strategi SWOT-nya sendiri nanti akan terjadi kombinasi SO strategi, yaitu menggunakan biaya rendah dan bahasa daerah untuk penetrasi 97 juta unbangkat. WO strateginya kolaborasi dengan BPR atau koperasi untuk percepatan legal dan modal. ST strateginya meningkatkan enkripsi E2E dan biometrik untuk melawan serangan cyber. Sedangkan untuk WT strateginya fokus pada checker pasar pedesaan untuk hindari kompetensi besar. Nah, generasi strategi itu divisi fokus. Penusa ini tidak berharap langsung dengan raksasa fintech di area urban. Kami memilih fokus diferensial pada segmen yang belum terlayani secara maksimal. Itu contohnya yaitu 1. Lokal hiperlokal, penerapan bahasa daerah dan mencakup kenyamanan dan keamanan guna lokal. 2. Ada pemberdayaan UMKM, solusi praktis untuk melayani alat penyetaan uang otomatis yang terregulasi. Kemudian ada 3. Di edukasi literasi keuangan, meningkatkan kapabilitas pengguna dengan adanya model edukasi keuangan bawaan di aplikasi. Nah, di Unfold Matrix sendiri ada market penetrational, kampanye digital berbasis kampus dan program referensi komunikasi UMKM. Produk telepon menambahkan fitur pinjaman modal kerja mikro berbasis data transaksi gap di apps. Kemudian kita masuk ke Blue Ocean IRRC framework. Di sini ada 4 Blue Ocean. Pertama adalah lamination, kompleksitas pendaftaran perbankan conversion, kemudian ada LUIS, biaya transaksi dekat RP0 dan diterangkan pada bahasa Inggris atau Indonesia formal. Dan ada RISE, literasi keuangan via modules, apps dan keamanan dan enkripsi biometrik. Kemudian ada CRAD, UI atau UI berbasis daerah, Jawa, Sunda, Bugis, dan integrasi pencatatan kasus UMKM seperti yang kita rencanakan. Nah, di tujuan strategi sendiri ada 70.000 target pengguna tahun ini. Tahun 1 ya, maaf. Itu akan dijalankan seperti itu. Terus ada 100 lebih kemitraan UMKM Pulau Jawa bulan 15 di 24 sesi edukasi literasi keuangan dalam 2 tahun pertama. Itu target utama kita, tujuan strategi kita. Kemudian masuk ke Key Perform Education. Di Key Perform Education ada sasaran strategi, indikator kerja, dan target. Nah, akuisisi pengguna adalah saran strategi di akuisisi pengguna ini adalah kita berharap jumlah pengguna aktif bulanan mau yaitu targetnya yaitu 1.000 dalam 12 bulan. Kemudian di ekosistem UMKM dan dengan jumlah market terintegrasi kris, targetnya 100 mitra. Literasi keuangan, penyelesaian modul edukasi oleh user, 70% user targetnya. Kemudian di keamanan sistem, intake free transaction rate 99,9%, targetnya yaitu seperti itu. Kemudian di roadmap implementasi. Roadmap implementasi tahun pertama kita berharap peluncuran aplikasi, kampanye referensi kampus dan 1.000 mau. Kemudian di tahun kedua ekspansi kemitraan 100 UMKM dengan fitur pinjaman modal mikro. Di tahun ketiga skala nasional yang terkaji dengan BPR atau koperasi lokal. Kesimpulannya, Penusa memiliki hubungan kompetitif melalui strategi lokasi dan edukasi dan fokus pada pasar umbangkat. Penusa siap mendorong inklusi ekonomi digital di Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi yang akan saya lakukan. Saya sebagai salah satu anggota, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.